Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda menuju kehidupan yang lebih baik di Rusun Cinta Kasih Seci. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2003, diresmikanlah Rumah Susun Cinta Kasih Seci Cengkareng. Saat itu warga yang menempati rumah susun ini adalah mereka yang terkena program normalisasi Kali Angke. Berbekal harapan akan kehidupan yang lebih baik, mereka mulai meniti hari-hari dan kehidupan mereka menuju hari depan yang lebih baik. Rumahnya gubuk, ya gubuk, ada di pinggir kali yang sekarang udah dibongkar. Tinggal di situ ibu dari tahun berapa ya? 82. Iya, apa-apa ya itu di kali, menyuci kek, mandi di kali. Cuman itu doang, kalau buat minum apa beli air ledeng. Ya banjir. Tapi kan nggak setiap hari. Pas lihat rumah tahu-tahu udah ambruk gitu, jadi rata gitu. Ya sedih juga. Ya nangis sedih waktu digusur. Ya kehilangan rumah, udah kehilangan segala-gala, udah kayak orang gimana, kayak orang kebingungan. Beginilah kondisi kehidupan masyarakat di pemukiman sepanjang bantaran Kali Angke di wilayah Jakarta Utara lebih dari 10 tahun silam. Padat, kumuh dan tidak layak huni. Rata-rata dari mereka bekerja sebagai nelayan, pengupas kerang, dan buruh tidak tetap. Penghasilan yang tidak tetap membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan harian. Kondisi ekonomi sosial keluarga yang terbatas tentu berdampak pada kehidupan mereka, terutama pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Banyak anak yang tidak dapat bersekolah ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, pendidikan menjadi barang langka yang cukup mahal bagi mereka. Tahun 2002, musibah banjir terjadi di Jakarta. Hampir seluruh wilayah ibu kota Jakarta terendam air. Pemerintah DKI Jakarta pun dituntut untuk berbenah. Salah satunya mengembalikan sungai pada fungsinya. Masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Angke dipaksa untuk pindah. Keadaan ini membuat masyarakat harus kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal mereka.
Melihat kondisi ini, pada tahun 2003, Yayasan Muda Seci bekerja sama dengan pemerintah daerah DKI Jakarta membangun rumah susun Cinta Kasih Seci yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Di atas lahan seluas 5,1 hektar ini, dibangun sebanyak 55 tower atau blok. Setiap blok berkapasitas 20 unit rumah yang siap huni untuk para warga. Ruangan dengan ukuran 36 meter persegi inilah yang menjadi tempat tinggal mereka. Satu unit rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi, serta dilengkapi 1 set kursi dan meja makan, 2 lemari, dan 2 tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, secara perlahan kehidupan mereka mulai tertata. Dengan bimbingan para relawan, mereka menata kembali kehidupan, menyambut masa depan yang penuh harapan. Iya, disinilah mereka membangun harapan untuk meraih mimpi. Keberadaan sekolah Cinta Kasih Seci di lingkungan rumah susun membuka cakrawala baru bagi mereka. Anak-anak dapat bersekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat menengah atas dan kejuruan. Selain diberikan mata pelajaran, anak-anak di sini juga diberikan pembinaan melalui pendidikan budi pekerti sejak dini. Pendidikan budi pekerti adalah dasar pembentukan karakter menuju generasi masa depan yang lebih positif. Sembilan tahun berselang, pembinaan terhadap warga Rusun Cinta Kasih Seci terus dilakukan. Salah satunya melalui instansi pendidikan yang memberikan pendidikan formal keterampilan dan budi pekerti. Ya, pendidikan adalah sarana utama membawa masa depan yang lebih baik bagi sebuah generasi. Dewi Oman dan keluarga Hasan adalah contoh dari beberapa orang yang menuai bibit-bibit pembinaan yang ditanamkan dengan penuh cinta kasih. Nggak kebayang bisa tinggal di sini. Enak itu di sinilah, bersih, segala-galanya udah di dalam. Ya udah, pokoknya kita ucapkan terima kasih aja kita bisa tinggal di sini. Perasaannya ya nggak nyangka aja gitu, nggak kepikiran lah gitu bakalan pindah ke sini, ngerasain tinggal di tempat yang luas, cukup bersih, dan kita juga enak ya, sini kan punya di dalam rumah kan ada toilet, jadinya kita nggak kayak dulu lagi gitu kalau buang air besar di tempat dekat kali gitu, makanya lebih enak, lebih leluasa lah gitu, tinggal lebih bersih, lebih nyaman. Di Blok A17 lantai 3 inilah keluarga dari pasangan Rodia dan Muslih tinggal. Mereka memiliki 4 orang anak. Kepindahan mereka di rumah susun Cinta Kasih membawa perubahan tersendiri bagi keluarga ini. Mereka sekeluarga dapat menempati rumah yang layak huni. Selain itu, anak terakhir mereka, Dewi Kurniawati Rahayu, dapat melanjutkan sekolah hingga tingkat yang lebih tinggi.
makanya pas mama saya pindah ke sini, untuk pindah ke sini ya Uya bisa sekolah, bisa nerusin ke SMP. Mungkin kalau nggak digusur, nggak pindah ke sini, nggak bisa sekolah, nggak bisa nerusin, soalnya mahal. Kalau sini kan biayanya murah, dari yayasan dikasih murah biayanya. Pas pindah ke sini, ya banyak banget pelajaran yang nggak saya dapetin waktu di sekolah dulu kan, kayak misalnya bahasa Mandarin, terus istilah tangan, terus kayak organisasi gitu. Saya udah dari SMP kan udah mulai organisasi, jadinya banyak banget pengalaman yang saya dapat di sini. Semangat dan keyakinan Dewi untuk dapat meraih impiannya sangatlah besar. Untuk itu, ia buktikan dengan mencari beasiswa yang dapat membiayainya untuk dapat berkuliah. Kini, gadis berusia 20 tahun ini tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dewi mengambil jurusan sastra Mandarin semester 5. Ya alhamdulillah ya si Dewi bisa kuliah di sini. Nggak bisa kebayang sih emang sih, kuliah itu kan mahal. Saya kayak nggak nyangka Dewi mau kuliah. Yang hari kan keluar dari semuanya kan pengen kuliah. Kata saya kuliah, mama mana bisa kuliah. Kata Dewi nggak minta uang, cuma minta doanya doang. Kata Dewi. Saya nggak menyangka si Dewi kuliah nyari sendiri dia, nggak susah kemana-mana nyari sendiri. Kata udah kuliah. Yang bikin saya semangat ya karena saya ingin berubah jadi lebih baik. Dan pastinya kan sekarang kan saya kuliah ya, benar-benar dikasih amanah, udah dikasih kesempatan kuliah, saya harus belajar, saya harus menunjukkan prestasi yang baik biar bisa cepat lulus, cepat kerja dan membanggakan orang tua, gitu aja. Kalau misalnya ada yang bentrok, kalian coba pilih waktu yang lain. Karena saya kan berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Saya ingin membanggakan dan mengangkat tinggi harkat dan martabat orang tua saya dengan bisa sekolah tinggi, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga bisa membanggakan orang tua. Gitu. Pastinya kan saya bersyukur banget ya Tuhan bisa merubah jalan hidup ya walaupun melalui suci gitu kan. Nah saya berharap setelah saya lulus kuliah nanti saya bisa bekerja di tempat yang baik dengan penghasilan yang baik sehingga saya selain bisa membanggakan orang tua, membantu orang tua juga bisa membantu saudara saya yang lain, terus orang lain juga bisa gitu. Kalau yang saya dapat sih, saya dilatih terus. Jadi dilatih dari nol sampai bisa jadi apa sih, pelari yang inilah, bisa bawa nama sekolah gitu. Kalau kita mau berhasil kita harus berusaha, terus mau ngalahin sama rasa malas diri kita sendiri. Oman Setiawan adalah anak pasangan dari Alhana dan Obay Saludin. Oman merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai buruh. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kepindahan mereka ke rumah susun Cinta Kasih Seci, kehidupan mereka menjadi penuh harapan. Salah satunya adalah anak pertama mereka, Oman Setiawan, menuai prestasi di bidang olahraga. Berhubung di sini katanya ada sekolahnya, katanya ada SMP-nya gitu. Akhirnya kan saya udah berubah. Kata saya udahlah sekolah di sini aja, kata saya kalau emang benar ada di sini. Nah, tadinya kan mau disantrenin, kata di mana kayak di kampung kayak santren, yang penting dia sekolah gitu.
Nggak taunya di sini ada SMP, katanya udah makanya masukin di sini aja gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang dia udah kuliah itu. Mudah-mudahan kita di sini diberi keberkahan sama Yang Kuasa sampai tua, sampai anak jadi orang berguna gitu. Ketika masih bersekolah di sekolah Cinta Kasih Seci, Oman tertarik pada dunia atletik. Disinilah potensinya di bidang atletik terasah. Sejak itulah ia sering mengikuti kejuaraan dan membawa harum nama sekolahnya, Sekolah Cinta Kasih Seci. Oman menuai prestasi untuk lari jarak jauh. Bahkan ia juga menjadi juara untuk tingkat nasional. Karena kecintaannya terhadap dunia atletik, saat ini Oman tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta semester 3 jurusan atletik. Ya senang lah, ya senang gitu ya. Sekarang kan anak udah sekolah di sini gitu. Ya tiga-tiganya sekolah di sini semua gitu. Ya terutama ya sama anak saya yang pertama ya, si Oman gitu. Dari lulus SMP sampai ke SMK di sini gitu. Sekarang saya udah kuliah lah ya. Keren nggak membayang anak mau sekolah tinggi gitu. Kayak ini mah ya mungkin udah jalannya kali, udah jalannya gitu. Udah pindah di sini, udah anak bisa kuliah, udah sekolah di sini, ya udah alhamdulillah gitu. Selepas lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2009, Hasan Basri berkesempatan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Hasan kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, Fakultas Komunikasi. Setelah lulus, Hasan bekerja di stasiun televisi DAI TV sejak akhir Desember 2011. Pasti sangat mensyukuri ya gitu. Misalnya banyak orang yang cuma kerja, sebatas kerja, mereka kerja cari uang segala macam gitu. Tapi kita di sini kerja di sini tidak hanya mencari uang gitu. Kita juga bisa sekaligus bersumbangsi kepada masyarakat gitu. At least kita cuma hanya meliput, cuman kita juga bisa memberikan kisah yang inspiratif buat masyarakat lain sehingga masyarakat itu bisa bisa bersyukur tentang kehidupan mereka gitu. Jadi kita tanpa kita sadari juga kita sudah telah membentuk suatu pola pikir masyarakat tentang arti bersyukur gitu. Selain bekerja, Hasan juga aktif di kegiatan Secing sejak tahun 2009. Kegiatan ini membuat banyak perubahan dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Segala hal yang dialaminya membuatnya belajar memaknai hidup. Pertama ya paling lebih ke jiwa sosialnya itu muncul gitu. Kita melihat orang itu nggak dengan mata gitu. Kita melihat orang itu dengan hati kita gitu. Kita melihat orang itu maksudnya tidak hanya dari physically-nya gitu. Tapi kita ngeliat orang itu dari hati kita yang melihat gitu. Kalau misalnya hati kita udah melihat, pasti orang itu kita bisa mendeskripsikannya itu lain gitu. Kalau misalnya dengan secara kasat mata ya pasti kita melihat orang itu kadang orang negatif kita lihatnya yang negatif gitu. Padahal belum tentu dia selamanya negatif gitu. Pasti ada sisi positif yang dalam diri dia ada gitu. Jadi kita bisa melihat gitu. Saya sendiri bisa melihat seperti itu gitu. Maksudnya bisa sedikit melihat. Adik Hasan, Agus Prianto, juga membuktikan kemampuannya di bidang atletik untuk lari jarak jauh. Pada tahun 2009, ia menjadi juara 1 lomba lari untuk tingkat nasional. Dan saat ini Agus tercatat sebagai siswa kelas 3 Sekolah Menengah Pertama Ragunan, Jakarta Selatan. Agus Prianto dan Hasan Basri adalah anak-anak dari pasangan Rohenah dan Uya. Kepindahan mereka di rumah susun Cinta Kasih mengukir harapan baru. Sebagai orang tua, Rohenah sangat bersyukur melihat kedua anaknya. Bagi Rohenah,
pernah dibayangkan sebelumnya kalau anaknya dapat bersekolah dan bahkan menuai prestasi. Ya nggak kebayang lah bisa lama di sini kali. Mungkin nasib ibu gimana? Orang dibilangin kata ibu nggak ngebayangin. Jangankan hidup di pinggir kali, hidup di sini aja ibu nggak ngebayangin bagaimana kedepannya gitu. Ya ternyata ya lebih bagus di sini, alhamdulillah kata ibu gitu. Bangga lah, bangga. Lebih-lebih kata ibu Gunung Gede, gedean juga hati ibu senangnya gitu. Si Hasan udah kerja, terus ibu tinggal ngurusin ini aja yang kecil. Nah Agus sudah di Ragunan sekarang mah. Tapi alhamdulillah nyampe cita-citanya si Hasan, nggak pernah ngebayangin. Ya bagaimana Gusti Allah aja yang ini, ya ibu cuma bisa berdoa gitu. Setiap hari merupakan lembaran baru dalam hidup kita. Setiap orang dan setiap hal yang ada di dalamnya menyuguhkan kisah-kisah menarik yang dapat kita jadikan pelajaran. Harapan yang dulu sempat tertunda kini menuai sinar yang penuh harapan. Ya, kepindahan mereka ke rumah susun Cinta Kasih sangat membawa arti. Dewi, Oman, Hasan, dan Agus merupakan harapan dari orang tua mereka. Walau masa depan mereka hampir tertunda, namun kini sudah ada di depan mata. Sebuah harapan dan impian yang nantinya dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan kepada orang tua dan sesama. Tiada cita-cita tanpa tantangan, tiada kemajuan tanpa tekad dan usaha. Mari, jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldaai@daaitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.